Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Grevinda, NPM A1D019012, dari kelas 3B Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menyampaikan tentang taksonomi tumbuhan, filum Chytridiomycota dan Zygomycota. Di sini filum Chytridiomycota Chytridiomycota adalah jamur yang bereproduksi dengan zoospora. Chytridiomycota dinyatakan termasuk ke dalam kingdom fungi setelah membandingkan susunan DNA pada divisi tersebut. Ciri-ciri dari Chytridiomycota ada 8 di sini. Yang pertama, sebagian besar hidup di air dan dapat ditemukan di tanah. Beberapa bersifat saprofit. Yang ketiga, bersifat parasit pada protista, fungi lain atau invertebrata di air. Yang keempat, mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi. Yang kelima, dinding sel tersusun atas senyawa chitin. Yang keenam, bentuk tubuh buah yang bulat dan hifa bercabang. Yang ketujuh, memiliki hifa senositik. Yang kedelapan, bereproduksi dengan membentuk zoospora, spora berflagela. Selanjutnya, struktur tubuh Chytridiomycota. Di sini kita bisa melihat gambar di sebelah kiri. Yang pertama, struktur tubuh bersifat uniseluler, berkoloni atau berupa sel yang tersusun oleh rantai percabangan dikotomis dengan rizoid yang runcing untuk menancap absorpsi. Yang kedua, merupakan organisme yang berflagela yang mengambil nutrien dengan cara absorb dan mempunyai sebuah alat gerak yang terletak di bagian posterior. Yang ketiga, zigot berkembang menjadi spora atau sporagium, rehat doman, dan komponen dinding sel utama adalah kitin dan glukan. Di sini cara hidup dan habitatnya, yang pertama, cara hidupnya, siklus hidupnya di air seperti tumbuhan vertebrata. Yang kedua, sebagian besar jamur ini memiliki asosiasi habitat yang kuat sebagai parasit dan saprofita pada alga dan hewan atau hidup di puing-puing organik sebagai saprop. Nah, pada habitatnya Rhizopus stolonifer, contohnya pada gambar di atas, siklus hidup dimulai dengan reproduksi aseksual ketika spora berkecambah pada roti dan membentuk filamen atau hifa. Di sini ada juga reproduksi Chytridiomycota, dibagi menjadi dua, reproduksi seksual dan aseksual. Di sini reproduksi seksual berlangsung dengan cara kopulasi antara planogemat dan planogemat yang memiliki morfologi sama isogamet atau tidak sama anisogamet, dengan menghasilkan suatu zigot yang akan tumbuh kembali menjadi hifa. Nah, selanjutnya reproduksi aseksual berlangsung dengan membentuk zoospora berinti satu dan berflagela yang muncul di ujung belakang. Di sini klasifikasi Chytridiomycota. Chytridiomycota adalah divisi dari kerajaan timur. Strukturnya mengandung spora yang berupa dirilis dan dalam klasifikasi yang lebih lama. Chytrid ditempatkan pada kelas Phycomycetes di bawah subdivisi Myxomycota dari kingdom fungi. Nah, di sini memiliki klasifikasi Chytridiomycota. Di sini kingdomnya fungi, divisinya Chytridiomycota dan kelasnya Chytridiomycetales dan spesiesnya Chytridium sp. Di sini ada contoh gambar dari Chytridiomycota. Bisa kita sama-sama melihat Chytridiomycota bersifat mikroskopis dan memiliki morfologi yang sederhana. Chytridiomycota memiliki peran yang penting dalam dekomposisi rel citrat substrat seperti kitin, keratin, insert, exuit, dan citrin, memiliki gamet yang
flagella. Sel reproduksinya memiliki flagella yang menyebabkan mereka dapat berenang. Di sini ada contoh gambar dari ordo Chytridiales. Memiliki klasifikasi Chytridiales, kingdomnya jamur, divisi Chytridiomycota, kelas Chytridiomycetales, ordo Chytridiales, spesies Chytridiaceae. Ordo Chytridiales memiliki 4 famili, yaitu yang pertama famili Olpidiaceae. Sel talus berubah menjadi satu sporagium, istirahat, hidup sebagai parasit pada ganggang jamur dan lumut-lumutan. Nah, di yang kedua, famili Chytridiaceae, sifat-sifat umumnya holokarpik, sporagium tidak bertopi operculum, talus menghasilkan sporagium atau gametagium yang tetap terhimpun dalam satu wadah berdinding. Yang ketiga, famili Polytrichae, sifat-sifat umumnya eukarpik, talus terus atas satu sel berdinding tebal sisita. Nah, yang keempat, famili Megachytrichae, sifat-sifat umumnya eukarpik, talus berupa hifa bercabang-cabang, sporagium berbentuk pada ujung hifa di tengah-tengah hifa. Nah, di sini ada contoh dari ordo Rhizosphidiales. Di sini pada gambar sebelah kanan bisa kita sama-sama melihat Rhizosphidiales adalah parasit dari berbagai organisme termasuk invertebrata, citrin dan alga lainnya, dan mereka mungkin memiliki peran dalam pengendalian alami populasi air, terutama fitoplankton. Di sini memiliki klasifikasi yaitu kingdom jamur, divisi Chytridiomycota, kelas Chytridiomycetales, ordo Rhizophidiales, spesies Rhizopidium globosum. Di sini ada kelas Monoblep Haridomycetes. Bisa kita melihat sama-sama gambarnya di sebelah kanan. Anggota Monoblep Haridomycetes memiliki talus berfilamen yang luas atau sederhana yang tidak bercabang. Mereka sering memiliki pegangan di pangkalan. Berbeda dengan taksa lainnya dalam filmnya, beberapa bereproduksi menggunakan ostospora. Meskipun banyak yang melakukan melalui zoospora, ospora adalah spora non-flagella yang bentuknya menyerupai sel induknya tetapi mempunyai ukuran tubuh lebih kecil, sedangkan zoospora merupakan spora berflagella, spora kembar yang dapat bergerak. Di sini ordo Monoblep Hariades memiliki ciri-ciri dari Monoblep Hariades. Yang pertama, tubuh organisme ini berupa benang-benang halus, bercabang-cabang, tidak bersekat, serta memiliki banyak inti. Yang ketiga, merupakan suatu pipa dengan banyak inti dinding terdiri atas selulosa. Yang keempat, hidup dalam air pada sisa-sisa tumbuhan. Yang kelima, perkembangbiakan aseksual dengan zoospora yang mempunyai satu bulu cambuk yang opistokon. Contoh spesies ini yaitu Monoplihares spehariade, Echa, dan Monoplihalis polymorph. Bisa sama-sama kita melihat klasifikasi Monoblep Haris Sparica dan klasifikasi Monoblep Haris polymorpha. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Dadah.